Tidak semua orang menyadari bahwa rezeki dalam hidup ini tidak hanya ditentukan oleh seberapa keras seseorang bekerja, seberapa tinggi pendidikannya, atau seberapa luas relasi yang ia miliki. Banyak orang berangkat pagi, pulang malam, mengorbankan tenaga dan waktu, namun hidupnya tetap terasa sempit dan penuh tekanan. Di sisi lain, ada pula orang yang menjalani hidup dengan langkah yang tenang, tidak tergesa-gesa, tetapi rezekinya mengalir dari arah yang tak pernah ia perkirakan sebelumnya. Hal ini mengajarkan kita satu pelajaran penting, bahwa rezeki bukan sekadar hasil usaha lahiriah, melainkan juga buah dari keadaan batin, cara memandang hidup, dan sejauh mana seseorang mampu menjaga hubungannya dengan Allah serta dengan sesama makhluk. Dalam kehidupan ini, ada hukum sebab akibat yang tidak selalu tampak oleh mata, namun nyata dampaknya dalam perjalanan hidup manusia. Allah menciptakan alam semesta bukan hanya sebagai tempat tinggal manusia, tetapi juga sebagai media pembelajaran. Di dalamnya terdapat tanda-tanda kebesaran, pengingat, dan pelajaran yang jika direnungkan akan menumbuhkan kesadaran. Alam tidak pernah berbicara dengan suara, namun ia menyampaikan pesan melalui kejadian-kejadian sederhana yang seringkali luput dari perhatian. Salah satu bentuk pengingat itu hadir melalui makhluk hidup di sekitar kita, termasuk hewan-hewan yang sering dianggap sepele. Banyak orang memandang hewan hanya sebagai bagian kecil dari kehidupan, tanpa makna apapun. Padahal, jika direnungi dengan hati yang jernih, kehadiran mereka seringkali membawa pesan tentang kesabaran, keikhlasan, kedisiplinan, dan rasa syukur. Perlu dipahami sejak awal, pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk mengkultuskan hewan, tidak pula menjadikannya sebagai sumber rezeki. Rezeki tetap datang semata-mata dari Allah. Hewan dan alam hanyalah sarana agar manusia mau berhenti sejenak, merenung, dan memperbaiki arah hidup yang mungkin selama ini terlalu sibuk mengejar dunia hingga melupakan ketenangan batin. Di zaman yang serba cepat ini, banyak manusia hidup dalam tekanan. Target demi target dikejar tanpa henti. Pikiran dipenuhi kekhawatiran, hati dipenuhi keluhan. Akibatnya, rasa syukur perlahan memudar. Padahal, ketika rasa syukur hilang, sebesar apapun rezeki yang datang akan selalu terasa kurang. Allah tidak hanya menilai hasil, tetapi juga proses dan keadaan hati hambanya. Rezeki bukan sekadar angka dalam rekening, melainkan juga kesehatan, keselamatan, kemudahan urusan, ketenangan pikiran, serta pertemuan dengan orang-orang baik yang membawa pengaruh positif dalam hidup. Semua itu adalah bentuk rezeki yang seringkali tidak disadari karena tidak bisa diukur dengan materi. Ketika hati seseorang mulai tenang, pikirannya lebih lapang, dan ia tidak lagi memandang hidup hanya dari sisi kekurangan, saat itulah tanda-tanda kebaikan mulai bermunculan. Hal-hal kecil yang sebelumnya dianggap biasa, perlahan terasa memiliki makna. Kehadiran makhluk hidup di sekitar rumah, tempat usaha, atau dalam perjalanan hidup bisa menjadi pengingat agar manusia lebih peka dan tidak hidup dengan hati yang tertutup. Sebagian orang mungkin menertawakan hal semacam ini, menganggapnya sebagai mitos, cerita lama, atau kepercayaan yang tidak relevan dengan kehidupan modern. Namun tidak sedikit pula orang yang mengalami sendiri bagaimana perubahan hidup datang bersamaan dengan perubahan cara berpikir dan cara bersikap terhadap kehidupan. Ada yang lama menganggur, lalu tiba-tiba mendapatkan peluang kerja setelah masa panjang penuh kesabaran. Ada yang usahanya bertahun-tahun sepi, kemudian perlahan mulai ramai setelah ia memperbaiki niat dan cara berinteraksi dengan orang lain. Ada pula yang menemukan jalan keluar dari masalah besar justru setelah ia belajar menerima keadaan dengan hati yang lebih ikhlas. Semua itu bukan karena tanda-tanda tersebut memiliki kekuatan, melainkan karena hati manusia mulai siap menerima pertolongan Allah. Ketika hati siap, rezeki datang dengan cara yang seringkali di luar logika manusia. Inilah mengapa ketenangan batin menjadi salah satu kunci penting dalam kelapangan hidup. Maka sebelum menutup hati dan menolak mentah-mentah pembahasan ini, cobalah membuka pikiran sejenak. Dengarkan dengan tenang, resapi tanpa prasangka, dan ambil nilai kebaikannya. Tidak semua harus dipercaya secara harfiah, namun setiap hikmah yang baik layak dijadikan pelajaran. Bisa jadi, di tengah kesibukan dan kelelahan hidup saat ini, Allah sedang mengingatkan kita untuk memperlambat langkah, menata kembali niat, dan memperbaiki hubungan dengan sesama makhluk. Karena rezeki yang paling indah bukan hanya yang membuat hidup cukup, tetapi yang membuat hati merasa tenang dan merasa dekat dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang mendengarkan pesan ini senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan batin, dan kelapangan rezeki dalam setiap langkah kehidupannya. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita lupa bahwa keimanan tidak hanya diuji melalui ibadah yang tampak besar, tetapi juga melalui sikap-sikap kecil yang terlihat sederhana. Cara seseorang memperlakukan makhluk hidup di sekitarnya, termasuk hewan,
adalah cerminan dari kelembutan hati dan kedewasaan iman yang ia miliki. Dari sikap inilah seringkali lahir ketenangan batin yang menjadi pintu awal datangnya keberkahan. Kucing adalah salah satu makhluk hidup yang paling sering hadir di sekitar kehidupan manusia. Ia datang tanpa diminta, pergi tanpa pamit, dan seringkali dianggap mengganggu. Namun jika direnungkan, kehadiran kucing mengajarkan tentang empati, welas asih, dan keikhlasan. Bukan karena kucing membawa rezeki, melainkan karena sikap manusia terhadapnya membentuk karakter batin yang mendekatkan diri kepada Allah. Seseorang yang mudah tersentuh hatinya saat melihat kucing kelaparan, lalu memberinya makan tanpa mengharap balasan apapun, sejatinya sedang melatih dirinya untuk ikhlas berbagi. Keikhlasan inilah yang menjadi fondasi penting dalam kelapangan rezeki. Sebab hati yang ikhlas tidak mudah dipenuhi keluh kesah, dan hati yang bersih lebih siap menerima nikmat. Kucing dikenal sebagai hewan yang peka terhadap lingkungan. Ia jarang bertahan di tempat yang penuh amarah, kekerasan, dan kebencian. Sebaliknya, ia lebih sering singgah di rumah yang meskipun sederhana, namun penghuninya berhati lembut. Hal ini menjadi pengingat bahwa suasana batin penghuni rumah memiliki pengaruh besar terhadap ketentraman hidup yang dijalani. Ketika seseorang membiasakan diri untuk bersikap lembut, tidak mudah marah, dan tidak semena-mena terhadap makhluk lain, perlahan suasana hidupnya pun berubah. Rumah terasa lebih tenang, hubungan antar anggota keluarga menjadi lebih hangat, dan pikiran tidak mudah diliputi kegelisahan. Dari ketenangan inilah muncul kejernihan dalam berpikir dan kemudahan dalam mengambil keputusan hidup. Rezeki seringkali tidak datang secara tiba-tiba dalam bentuk besar. Ia hadir pelan-pelan, melalui kemudahan urusan, perlindungan dari masalah yang berlarut-larut, serta hadirnya orang-orang baik yang membantu di saat yang tepat. Semua itu adalah bentuk rezeki yang tidak selalu disadari, tetapi sangat menentukan kualitas hidup seseorang. Penting untuk diluruskan, berbagi kepada kucing atau hewan apapun tidak boleh dilakukan dengan niat pamrih agar cepat kaya. Niat seperti itu justru mengotori makna kebaikan. Berbagi seharusnya lahir dari rasa kasih dan kepedulian, bukan dari tuntutan agar kehidupan segera berubah. Allah menilai keikhlasan, bukan besarnya pemberian. Ketika niat sudah lurus, sekecil apapun kebaikan yang dilakukan akan dicatat sebagai amal. Dan amal yang dilakukan dengan hati yang bersih akan kembali kepada pelakunya dalam bentuk ketenangan dan keberkahan hidup. Bisa jadi bukan hari ini, bukan pula besok, tetapi pada waktu yang paling tepat menurut kehendak Allah. Maka jika suatu hari seekor kucing datang ke rumah atau tempat usaha, jangan tergesa-gesa mengusirnya dengan emosi. Hadapi dengan tenang, perlakukan dengan lembut, dan jadikan momen itu sebagai pengingat untuk memperbaiki sikap hidup. Bukan karena kucing tersebut, tetapi karena hati yang dilatih untuk lembut akan lebih mudah menerima kebaikan. Seringkali pintu rezeki tertutup bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena hati yang terlalu keras, mudah mengeluh, dan sulit bersyukur. Ketika hati dilunakkan melalui tindakan sederhana, jalan hidup pun perlahan ikut dilapangkan. Dari sinilah banyak orang merasakan perubahan, bukan karena tanda-tanda lahiriah, melainkan karena perubahan batin yang terjadi di dalam diri mereka sendiri. Pada akhirnya, sikap welas asih yang tumbuh dari hal kecil akan membentuk pribadi yang lebih tenang, lebih sabar, dan lebih siap menerima amanah kehidupan. Dan pribadi seperti inilah yang oleh Allah sering dipilih untuk menerima rezeki yang bukan hanya cukup, tetapi juga membawa keberkahan dan ketentraman jiwa. Selain kucing, alam juga menghadirkan pelajaran kehidupan melalui makhluk lain yang sering kita jumpai. Salah satunya adalah ikan. Ikan hidup di dalam air, sementara air adalah sumber utama kehidupan. Di mana ada air, di situ kehidupan berlangsung. Dan di mana kehidupan berjalan dengan baik, disitulah rezeki biasanya mengalir dengan lebih lapang. Ikan mengajarkan bahwa rezeki tidak selalu datang dengan cara yang tergesa-gesa. Ia bergerak mengikuti arus, tidak melawan dengan keras, namun tetap berusaha bertahan dan mencari makan. Dari sini manusia diajak memahami bahwa hidup tidak selalu tentang melawan keadaan, tetapi tentang menyesuaikan diri dengan bijak sambil terus berusaha. Banyak orang merasakan ketenangan saat melihat ikan berenang. Gerakannya yang lembut dan teratur memberi efek menenangkan bagi pikiran. Ketika pikiran tenang, emosi lebih terkendali, dan seseorang mampu berpikir jernih dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil dengan tenang seringkali membawa hasil yang lebih baik dan menghindarkan dari penyesalan. Memelihara ikan, baik di kolam sederhana maupun akuarium kecil, melatih kesabaran dan ketelatenan. Ikan harus diberi makan secara rutin, airnya dijaga kebersihannya, dan lingkungannya dirawat. Dari kebiasaan ini manusia belajar bahwa rezeki juga membutuhkan perawatan. Tidak cukup hanya berharap, tetapi perlu dijaga dengan tanggung jawab dan konsistensi. Rezeki yang datang perlahan,
tetapi terus mengalir, seringkali terasa lebih menenangkan dibanding rezeki besar yang datang tiba-tiba namun cepat habis. Ikan mengajarkan agar manusia tidak tergesa-gesa menginginkan hasil besar tanpa kesiapan batin. Sebab hati yang belum siap seringkali justru membuat rezeki yang datang terasa berat untuk dijaga. Selain ikan, burung perkutut juga kerap dijadikan simbol ketenangan dan wibawa dalam kehidupan. Bukan karena burung ini memiliki kekuatan tertentu, melainkan karena karakter alaminya yang tenang dan tidak agresif. Suaranya yang lembut dan berirama seringkali menghadirkan suasana damai bagi siapapun yang mendengarnya. Ketenangan batin adalah salah satu modal terbesar dalam perjalanan rezeki. Orang yang batinnya tenang cenderung lebih dipercaya. Ucapannya tidak tergesa-gesa, sikapnya tidak meledak-ledak, dan keputusannya lebih dipertimbangkan dengan matang. Dari kepercayaan inilah banyak pintu rezeki terbuka, terutama rezeki yang datang melalui relasi dan kerjasama. Dalam kehidupan sehari-hari, kepercayaan adalah aset yang sangat berharga. Sekali hilang, sulit untuk kembali. Karena itu, perkutut menjadi pengingat agar manusia menjaga kejujuran, kesabaran, dan konsistensi dalam bersikap. Bukan untuk mencari penghormatan berlebihan, tetapi agar hidup dijalani dengan ketentraman. Rezeki yang lahir dari kepercayaan biasanya tidak datang secara instan, namun stabil dan berkelanjutan. Ia mungkin tidak langsung terlihat besar, tetapi perlahan menguat dan memberi rasa aman. Inilah rezeki yang seringkali membawa keberkahan jangka panjang, karena tidak disertai kegelisahan dan ketakutan berlebihan. Penting untuk diluruskan kembali, ikan dan perkutut bukanlah sumber rezeki. Keduanya hanyalah simbol pengingat tentang nilai-nilai kehidupan yang diajarkan oleh Allah melalui ciptaannya. Ketika manusia mampu mengambil hikmah dari ketenangan, kesabaran, dan kejujuran, saat itulah rezeki lebih mudah dikelola dan dijaga. Jika saat ini rezeki terasa tersendat, mungkin yang perlu diperbaiki bukan hanya strategi hidup, tetapi juga cara menenangkan hati dan menata kembali niat. Sebab hati yang tenang dan niat yang lurus adalah wadah terbaik untuk menerima nikmat yang dititipkan oleh Allah dalam kehidupan manusia. Ayam jago adalah salah satu makhluk yang memiliki pola hidup teratur. Ia berkokok hampir di waktu yang sama setiap hari, seolah menjadi penanda dimulainya aktivitas pagi. Dari kebiasaan ini, manusia diingatkan tentang pentingnya disiplin dalam menjalani kehidupan. Disiplin bukan sekadar bangun pagi, tetapi tentang komitmen terhadap tanggung jawab yang telah dipilih. Banyak orang menginginkan rezeki yang lapang, tetapi masih sulit menjaga keteraturan hidup. Padahal keteraturan adalah fondasi dari produktivitas. Ketika waktu dikelola dengan baik, pekerjaan dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan janji ditepati, maka kepercayaan akan tumbuh dengan sendirinya. Dan dari kepercayaan itulah rezeki seringkali datang tanpa disangka. Ayam jago juga mengajarkan keberanian, bukan dalam arti agresif, melainkan berani mengambil peran. Ia berdiri tegap, tidak bersembunyi, dan tidak ragu menampakkan dirinya. Ini menjadi pengingat bahwa dalam hidup, rezeki seringkali datang kepada mereka yang berani bertanggung jawab atas perannya, bukan yang terus bersembunyi di balik ketakutan. Namun keberanian harus dibarengi dengan akhlak. Keberanian tanpa kendali justru melahirkan konflik dan menjauhkan ketenangan. Disinilah manusia diajak menyeimbangkan keberanian dengan kebijaksanaan, agar langkah yang diambil tetap berada dalam ridho Allah. Selain ayam jago, kura-kura juga memberi pelajaran hidup yang tidak kalah penting. Kura-kura dikenal sebagai makhluk yang bergerak lambat, tetapi konsisten. Ia tidak tergesa-gesa, tidak pula berhenti di tengah jalan. Langkahnya mungkin kecil, namun terus berlanjut hingga mencapai tujuan. Dalam perjalanan rezeki, banyak orang merasa tertinggal karena membandingkan dirinya dengan orang lain. Padahal setiap orang memiliki waktu dan jalannya masing-masing. Kura-kura mengajarkan bahwa kecepatan bukanlah penentu utama, melainkan ketekunan dan kesabaran dalam menjaga arah. Rezeki yang diraih dengan proses perlahan seringkali lebih kuat dan tahan uji. Ia tidak mudah runtuh ketika diuji, karena dibangun dengan fondasi yang matang. Kura-kura juga mengingatkan agar manusia tidak mudah putus asa hanya karena hasil belum terlihat. Sebab tidak semua usaha langsung menampakkan buahnya. Salah satu kelebihan kura-kura adalah kemampuannya melindungi diri. Ketika menghadapi ancaman, ia masuk ke dalam tempurungnya. Ini menjadi simbol pentingnya menjaga diri dari hal-hal yang merusak, baik secara fisik maupun batin. Menjaga diri dari emosi berlebihan, dari perkataan yang menyakiti, dan dari keputusan yang tergesa-gesa. Ketika manusia mampu menjaga diri dan bersabar, ia akan lebih siap menerima rezeki dengan penuh tanggung jawab. Sebab rezeki bukan hanya soal menerima, tetapi juga tentang kemampuan menjaga dan mengelolanya dengan bijak agar membawa kebaikan, bukan justru masalah.
Ayam jago dan kura-kura sama-sama mengajarkan keseimbangan hidup. Disiplin dan keberanian perlu disertai kesabaran dan ketekunan. Ketika keseimbangan ini terjaga, langkah hidup menjadi lebih mantap dan hati lebih tenang dalam menghadapi berbagai keadaan. Pada akhirnya, semua pelajaran ini kembali pada satu kesadaran penting, bahwa makhluk hanyalah sarana untuk merenung. Sumber segala rezeki, waktu, dan kesempatan hanyalah Allah semata. Ketika manusia menyadari hal ini, ia tidak akan bergantung pada simbol, melainkan pada usaha, doa, dan tawakal yang lurus. Setelah memahami berbagai pelajaran hidup dari ciptaan yang ada di sekitar kita, kini saatnya menata kembali cara pandang tentang rezeki. Rezeki bukanlah sesuatu yang harus dikejar dengan gelisah, apalagi dicari melalui jalan yang menyimpang dari nilai kebenaran. Rezeki adalah amanah yang dititipkan oleh Allah kepada hambanya sesuai dengan kesiapan dan kebijaksanaannya. Seringkali manusia merasa lelah bukan karena kurangnya rezeki, tetapi karena hati yang terus membandingkan. Membandingkan hidup dengan orang lain, membandingkan pencapaian, bahkan membandingkan ketenangan. Padahal setiap jiwa memiliki takaran rezekinya masing-masing, dan setiap takaran membawa ujian yang berbeda. Ketika hati mulai tenang dan pikiran tidak lagi dikuasai rasa iri, saat itulah manusia lebih mudah bersyukur. Rasa syukur bukan hanya diucapkan, tetapi dirasakan. Ia hadir dalam cara menerima keadaan, dalam cara menjalani proses, dan dalam cara memperlakukan sesama. Syukur yang seperti inilah yang membuka pintu keberkahan. Keberkahan membuat rezeki terasa cukup, meskipun jumlahnya mungkin tidak selalu besar. Hati yang berkah tidak mudah gelisah, tidak mudah mengeluh, dan tidak mudah menyalahkan keadaan. Ia menyadari bahwa setiap detik kehidupan adalah kesempatan untuk mendekat kepada Allah dengan cara yang lebih baik. Dalam perjalanan hidup, ada saat di mana usaha terasa berat dan hasil belum terlihat. Pada titik inilah tawakal diuji. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha, melainkan menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah setelah ikhtiar dilakukan dengan sungguh-sungguh. Hati yang bertawakal akan tetap tenang, meskipun keadaan belum berubah. Banyak orang baru menyadari arti ketenangan setelah melewati masa sulit. Dari kesulitan itu, manusia belajar untuk lebih rendah hati, lebih sabar, dan lebih peka terhadap nikmat kecil yang sebelumnya sering diabaikan. Semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang hadir dengan cara yang tidak selalu mudah, tetapi penuh hikmah. Ketika manusia mulai menata niat, memperbaiki akhlak, dan menjaga hubungan dengan sesama, perlahan hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalah hilang sepenuhnya, tetapi karena hati lebih siap menghadapinya. Dan disitulah rezeki hadir dalam bentuk yang lebih luas, bukan hanya materi, tetapi juga ketentraman jiwa. Ingatlah bahwa makhluk hanyalah tanda, bukan tujuan. Alam adalah kitab terbuka yang mengajak manusia berpikir, merenung, dan kembali kepada kesadaran sejati. Sumber segala kebaikan, ketenangan, dan rezeki hanyalah Allah semata, tidak ada yang lain. Jika hari ini hidup terasa sempit, jangan putus asa. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan hati agar lebih lapang untuk menerima titipannya. Teruslah melangkah dengan niat yang lurus, usaha yang jujur, dan doa yang tulus. Sebab rezeki yang terbaik selalu datang tepat pada waktunya. Semoga siapapun yang mendengarkan dan merenungkan pesan ini diberi ketenangan hati, kelapangan rezeki, dan kekuatan iman. Semoga langkah hidup kita senantiasa berada dalam bimbingan Allah, dan setiap rezeki yang diterima menjadi jalan untuk semakin mendekat kepadanya.